Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farah Zulfianis dengan NIM 2404020077. Dan hari ini saya akan mereview tugas akhir semester yang Pak Taslim telah berikan maupun dari praktikum dan teori. Dan Alhamdulillah sudah saya kerjakan dengan baik, insya Allah. Nah, tanpa memperpanjang, saya akan langsung saja untuk mereview pada bagian yang telah saya kerjakan. Saya mulai dari bangun ruang terlebih dahulu. Nah, sebelum Bapak memberikan pilihan, nah jadi yang saya pilih di sini ada balok, ada balok, bola, kerucut, kubus, main, dan tabung. Nah, langsung saja saya mulai. Nah, di sini ada pada bagian bangun ruang Java terlebih dahulu. Ini itu apa sih pada bangun ruang Java? Ini public abstract class bangun ruang. Apa itu public abstract class? Dia umumnya itu kayak memberikan kerangka umum untuk semua jenis bangun ruang. Kayak yang saya buat ini kubus, balok, Java, maaf Pak, bola, tabung, kerucut. Nah, di situ semuanya pasti memiliki cara menghitung volume, tetapi dengan rumus yang berbeda-beda. Selanjutnya di bagian balok. Nah, di sini ada public class balok. Ada public double panjang, double lebar. Apa sih ini sebenarnya private double panjang, lebar, dan tinggi? Baris ini sebenarnya deklarasi 3 atribut bertipe double dengan akses private digunakan untuk menyimpan data dari suatu objek dalam OOP. Kalau ini namanya konstruktor. Konstruktor sendiri itu inisialisasi atribut kayak dia melalui konstruktor di mana misalnya ini dis panjang, dis lebar, dis tinggi itu adalah atribut kelas. Panjang di sebelahnya ini panjang, lebar, tinggi di sebelahnya itu adalah parameter konstruktor. Penulisannya itu digunakan untuk membeda antara parameter metode dan atribut kelas yang memiliki nama yang sama. Nah, untuk ini baris return ini di sini ada panjang, lebar, tinggi. Ini adalah rumusnya, rumus dari balok. Ini tuh implementasi dari metode abstrak hitung volume. Nah, jadi dia berada di keseluruhan kelas turunan kayak yang lain juga, ada yang kubus, bola, Java, dan maaf Pak, bola, tabung, dan kerucut. Nah, dia untuk menghitung volume berdasarkan rumus masing-masing bentuk. Nah, karena ini balok, jadi ya rumusnya ya ini. Gitu. Berlaku pada codingan lain juga. Yang ini juga sama ya. Demikian. Ini juga. Nah, selanjutnya ini pada bagian main. Disinilah tempat deklarasi berjalannya sistem. Ya, jadi saya gabungkan semua. Di sini juga ada untuk bagian objeknya. Masing-masing saya letakkan bagian objeknya. Ini kayak kubus, di sini balok, ini bola, tabung, kerucut,
Ini saya coba jalankan dulu untuk filenya. Yang sudah pilih bangun, misalnya saya mau pilih yang dari pertama dulu. Terus, oh salah. Saya masukkan sisi, misalnya sisinya 12. Dia karena hanya menghitung sisi, berarti keseluruhan sisinya juga 12. Nah, ini hasilnya dari volume kubus. Tuh, selanjutnya saya coba pada bagian balok. Panjangnya 6, lebarnya 8, tingginya 10. Hasilnya ada di sini. Selanjutnya di bagian bola. Jari-jari 7. Selanjutnya untuk pada bagian tabung, kerucut, terakhir jari-jarinya 12, tingginya. Oke, berarti semuanya sudah berhasil. Selanjutnya saya akan mereview pada bagian teori. Itu form semi. Nah, di sini Bapak memberikan arahan bebas memilih studi kasus apa saja. Nah, di sini saya memilih untuk membuat studi kasus untuk form seminar. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada 10 inputan, nama lengkap, email, password, jenis kelamin, topik seminar, pilih asal, tanggal daftar, jumlah tiket, alamat lengkap, dan minat. Di sini juga ada penambahan, hapus, edit, dan cari. Ini saya coba, saya tunjukkan ini dulu. Ini bagian ini yang diubah di bagian variabelnya. Untuk simpan, ini hapus, button hapus. Ini masing-masingnya ada penambahan koneksi, jadi kalau dia koneksinya tidak sesuai atau tidak mencapai, dia akan mengeluarkan output yaitu koneksi gagal.
Oh, ini edit. Ini bagian button cari. Ini saya untuk database-nya sesuai yang Bapak ajarkan kemarin menggunakan shell. Tidak langsung dari database PHP lain. Ini juga ada untuk bagian koneksinya di sini. Untuk memanggil database yang telah saya buat. Nah, di sini ada bagian objeknya juga. Data. Akhir. Sudah siap. Jadi lanjut untuk ini contohnya Siti, emailnya Siti, email dia, email, passwordnya misalnya 2345. Perempuan, topik seminarnya cyber security, Universitas C. Ini misalnya jumlah tiketnya 2, alamatnya Jalan Ikan Mas, nomor 2. Ini minatnya SIM. Lalu data berhasil disimpan. Nah, kalau mau edit datanya gimana? Ini saya mau nunjukin dulu untuk bagian saya izin crop videonya nanti ya Pak, karena ini lama.
tadi yang kita inputkan sudah muncul di sini. Kalau misalnya kita edit juga bisa. Jadi dia jatuhnya data ditemukan. Misalnya topik seminar lah saya. Lalu saya simpan, data berhasil disimpan. Ini untuk cari apakah datanya ada atau tidak, bukan untuk pencarian. Tapi pencariannya itu kayak relasi dari email. Ini udah berganti tadi, kita ganti ya. Berarti sudah berhasil. Bagian yang form sebenarnya sudah lengkap dan sudah berhasil. Selanjutnya saya tadi tertinggal untuk bagian yang bangun ruang ini, Bapak ada menyuruh untuk membuat kelas diagram ya Pak. Nah, di sini saya mau jelaskan juga untuk bagian kelas diagramnya. Ini tadi sudah ada contohnya. Tuh bangun ruang. Nah, di sini ini menunjukkan konsep dalam pemrograman berorientasi objek. Di bagian atas sini terdapat kelas bangun ruang sebagai induknya yang memiliki metode hitung volume ini. Kemudian metode ini akan diseluruh gunakan ketiga bangun ruang dimensi yang menjadi turunannya. Ada 4 kelas turunan, yaitu kubus dengan atribut sisi, menghitung volume dengan rumus sisi kali sisi kali sisi. Selanjutnya ada balok dengan atribut panjang, lebar, dan tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. Menghitung volume dengan rumus P kali L kali T. Selanjutnya ada tabung, di sini atributnya jari-jari dan tinggi, menggunakan rumus Pi kali jari-jari kali tinggi. Selanjutnya ada kerucut. Nah, di sini juga sama, di atributnya jari-jari dan tinggi, dengan menggunakan rumus 1/3 kali Pi kali R jari-jari kali tinggi. Jadi kesimpulannya semua bangun ini mewarisi metode yang sama, tetapi masing-masing memiliki atribut dan cara perhitungan volume yang berbeda-beda sesuai bentuknya. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Mohon maaf Bapak jika ada kekurangan dan kata-kata saja yang kurang atau mungkin penampilan saya yang kurang. Saya mohon maaf. Mungkin ini sekiranya yang saya bisa kerjakan dan saya menghargai jika Bapak juga memberikan yang terbaik. Jadi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.